Halo Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan refleksi akan praktik pembelajaran yang selama ini telah dilakukan sehari-hari melalui sistem e-pelatihan online. Di sebelah kiri di layar Bapak Ibu terdapat menu, salah satunya di urutan keempat adalah menu refleksi guru. Untuk melakukan refleksi, silahkan pilih menu tersebut. Nanti akan keluar pilihan daftar refleksi guru, silahkan diklik. Nah, di rubrik refleksi guru atau di halaman ini terdapat tombol merah di atas yang tulisannya adalah isi lembar refleksi. Silahkan dipilih untuk mulai melakukan refleksi dari praktik pembelajaran selama ini. Rubrik refleksi guru ini merupakan alat yang akan membantu Bapak Ibu untuk merenungkan kembali atau berkaca kembali atau mengevaluasi diri tentang bagaimana sih kemampuan saya dalam mengajar, baik dari segi persiapan, perencanaan pembelajaran, melakukan proses belajar mengajar di kelas, menerapkan disiplin positif di kelas, mengkondisikan situasi pembelajaran agar senantiasa kondusif, dan juga memanfaatkan teknologi dalam mempersiapkan atau melaksanakan pembelajaran. Semua hal yang Bapak Ibu isikan di sini tidak akan sama sekali berpengaruh dengan penilaian kinerja Bapak Ibu ataupun berpengaruh terhadap misalnya imbalan atau kenaikan pangkat atau hal-hal administratif lainnya. Jadi alat ini benar-benar ada untuk hanya membantu Bapak Ibu untuk lebih mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri sehingga Bapak Ibu bisa tahu area mana dari praktik pembelajaran sejak persiapan hingga nantinya asesmen dan juga melakukan teknologi dan keterampilan lainnya yang kira-kira Bapak Ibu memang butuh untuk kembangkan atau area mana yang memang sudah menjadi keahlian Bapak Ibu dan mungkin itu bisa dibagikan kepada guru-guru lain di sekolah. Di sini terdapat 8 bagian yang Bapak Ibu bisa isi. Bagian pertama atau bagian A berbicara mengenai pemahaman guru terhadap tujuan dan prasyarat pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat beberapa poin yang Bapak Ibu bisa baca sendiri, dari mulai bagaimana kemampuan Bapak Ibu memetakan relevansi konsep-konsep materi dengan kebutuhan siswa, sampai juga memahami kesiapan setiap siswa untuk mempelajari setiap materi baru berdasarkan keterampilan prasyarat yang diperlukan misalnya. Contohnya. Kemudian di bagian B terdapat pemahaman guru terhadap materi pelajaran. Bagaimana guru bisa mengaitkan materi ke dalam konteks atau mengintegrasikannya dengan materi lain, atau bagaimana selama ini guru sudah menggunakan sumber referensi yang bervariasi selain dari buku paket atau buku pegangan guru yang memang disediakan oleh pemerintah. Di bagian C, terdapat beberapa poin yang terkait dengan kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran. Di mana di sini kebanyakan poin-poinnya mengarah pada strategi pembelajaran yang aktif, sehingga di akhir ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kemampuan guru mengembangkan kondisi kelas yang membuat siswa merasa nyaman untuk berpendapat, mencoba hal baru, berdiskusi, dan melakukan kegiatan aktif lainnya selama pembelajaran. Di bagian D adalah keterampilan guru dalam menciptakan atau memancing siswa untuk berkomunikasi aktif di kelas dan misalnya memberikan pendapat-pendapat yang kritis contohnya. Seperti misalnya seberapa baik guru bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang bisa memancing siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, bukan hanya pertanyaan yang jawabannya benar salah misalnya, atau bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan sikap agar siswa berani menyampaikan pendapat meskipun pendapat tersebut berbeda dari pendapat gurunya misalnya. Kemudian di bagian E adalah kemampuan guru dalam merancang dan melakukan asesmen yang dirancang tersebut.
Di sini terdapat beberapa poin yang salah satunya misalnya adalah seberapa baik guru atau seberapa percaya diri guru bisa memeriksa pemahaman setiap siswa saat sesi pembelajaran untuk menyesuaikan ritme dan strategi pembelajaran dengan kemampuan individu siswa. Jadi supaya guru tahu apakah saya harus lebih pelan-pelan, apakah saya harus mengulang atau menjelaskan kembali dengan cara yang berbeda, atau saya bisa lanjut lebih cepat ke pokok bahasan berikutnya misalnya. Di bagian F adalah masih mengenai asesmen, namun hal ini lebih ke arah bagaimana guru menindaklanjuti hasil asesmen. Apakah setelah asesmen guru memberikan pendampingan tambahan kepada siswa yang tertinggal atau memberikan aktivitas yang lebih menantang kepada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata misalnya. Di bagian G, ini terkait dengan bagaimana guru dapat menghadapi perilaku siswa atau mengelola kondisi kelas agar tetap kondusif untuk belajar. Di sini terdapat praktik-praktik yang mencerminkan strategi melakukan disiplin positif, seperti misalnya membangun sikap saling mengingatkan untuk tetap berperilaku sesuai norma dan peraturan, atau misalnya membuat dan menyepakati aturan di kelas bersama siswa. Di bagian terakhir adalah mengenai keterampilan tambahan yang meskipun tambahan tapi nampaknya perlu juga untuk dikuasai guru, yaitu adalah kemampuan guru memanfaatkan teknologi dalam menyiapkan bahan ajar yang beragam, atau kalau dalam pandemi dalam melaksanakan pembelajaran yang daring atau jarak jauh. Nah, di sini ada beberapa banyak opsi seperti bagaimana seberapa percaya diri guru memanfaatkan LMS atau Learning Management System, atau seberapa percaya diri guru menggunakan fitur dasar video conference seperti misalnya Zoom atau Google Meet, seperti itu. Nah, di semua kotak-kotak ini terdapat 3 opsi yang Bapak Ibu bisa isi. Opsi pertama adalah saya percaya diri melakukannya. Ini silahkan dipilih jika memang Bapak Ibu sudah sering melakukan perilaku yang ada di kotak ini dan Bapak Ibu percaya diri bahwa Bapak Ibu telah melakukannya dengan sangat baik. Nah, opsi kedua adalah saya butuh penguatan. Saya butuh penguatan artinya perilaku ini Bapak Ibu sudah biasa lakukan, Bapak Ibu juga bisa melakukannya, namun nampaknya masih ada beberapa hal atau mungkin banyak yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya agar mengajarnya bisa lebih bagus lagi. Dan yang terakhir adalah saya masih butuh banyak belajar. Ini silahkan dipilih ketika misalnya Bapak Ibu merasa, oh saya masih jarang melakukan ini atau mungkin hampir tidak pernah, atau saya suka melakukan tapi sebenarnya saya belum paham betul apakah yang saya lakukan itu benar atau salah, atau saya masih sangat ragu-ragu dengan keterampilan saya untuk menerapkan praktik tersebut. Nah, setelah dipilih apakah butuh penguatan ataukah percaya diri misalnya, Bapak Ibu bisa melakukan atau menuliskan contoh perilaku yang selama ini biasa dilakukan terkait dengan praktik tersebut. Misalnya memahami pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran. Bapak Ibu tahu betul target dalam satu sesi pembelajaran itu keterampilan apa yang siswa perlu kuasai, sampai sejauh mana atau sedalam apa keterampilan tersebut siswa bisa menguasainya, atau praktiknya bisa sampai seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa, atau pengetahuannya sedalam apa, atau siswa sampai bisa berpikir secara kritis atau bisa berdebat atau tergantung dengan tujuan pembelajaran yang memang direncanakan. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan contoh bagaimana Bapak Ibu tahu atau selama ini seperti apa tujuan pembelajaran yang biasanya diterapkan. Dengan menulis contoh ini, sebenarnya kepala sekolah ataupun pihak-pihak dari Dinas Pendidikan bisa tahu alasan mengapa Bapak Ibu bilang bahwa Bapak Ibu percaya diri atau masih butuh banyak belajar. Jadi bisa ketahuan dari bagian contoh ini. Jadi silahkan semua diisi lengkap beserta contoh-contohnya. Nah, jika semua sudah diisi, di bagian paling bawah di halaman ini terdapat keterangan, ya, rubrik refleksi guru telah diisi dengan benar. Silahkan diklik dan kemudian pilih kirim. Dengan begini, rubrik refleksi ini sudah dapat dilihat atau direview oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah dapat memberikan umpan balik kepada guru.
Yang perlu diingat adalah jangan takut untuk mengisi rubrik refleksi ini dengan jujur apa adanya sesuai dengan perasaan dan juga pengalaman pribadi, karena rubrik refleksi ini gunanya adalah untuk membantu Bapak Ibu mengenali area-area dari praktik mengajar manakah yang Bapak Ibu masih perlu kembangkan atau masih perlu mengikuti pelatihan. Selamat berefleksi.